Selamat siang dan namo buddhaya, namo Amitofo, salam Indonesia maju. Untuk kemajuan kita semua di dalam kebaikan, kadangkala kita harus membuka hati kita. Mengapa harus membuka hati? Karena hati adalah segalanya. Kita berbicara pakai mulut, tapi mulai dari hati dan pikiran. Kenapa ya? Kadang-kadang hati itu digambarkan di dalam sini. Ini adalah pikiran, karena kita mikirnya begini. Nah, kalau harus tulis mikirnya begini. Tapi bila kita memiliki hati, maka kita akan dengan mudah mendengar suara hati kita. Ya, pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang yang luar biasa ya. Pada hari ini saya bilangnya Angelina Jolie ya. Angelina Jolie ya. Karena beliau adalah seorang adventure dan senang sekali berkelana dalam kehidupan ini, mencari sesuatu dan mencari apa itu kebahagiaan. Kita sering lupa bahwa kebahagiaan itu kita cari kemana-mana. Nyatanya kebahagiaan itu tidak jauh dari mana-mana dan itu memang ada di sekitar kita dan menjadi sesuatu yang perlu kita yakini kebenarannya bahwa orang benar selalu benar, orang salah bisa benar, dan orang salah bisa memperbaiki kehidupannya. Yes, sudah hadir bersama kita, bersama Julie. Ya, aduh, hari ini saya hampir lupa. Waktu berjalan sangat cepat sekali, dan di sini keadaannya mendung. Iya. Selamat siang, Joli. Sorry terlambat karena tadi saya pikir masih lama. Iya. Ada yang mau nanya dulu sebentar nih. Jika memang mau function tapi ada burungnya mati, terus harus bagaimana? Ya didoakan burungnya, lalu dikubur dan semoga burungnya bisa terlahir bahagia. Kamunya jangan ikutan burung. Ya, oke. Jadi function itu adalah melepas makhluk dan semoga makhluk itu berbahagia. Jadi tujuan kita adalah untuk kebahagiaan dari nyawa makhluk itu supaya dia bisa kembali bebas. Ya. Oke, Julie, selamat siang. Saya panggilnya Julie, Mora atau yang lain Juliet. Bisa dipanggil Jolie aja, Suhu. Jolie, Angelina Jolie. Ya, bersama kita adalah artis Tomb Raider. Ya, kalau ada yang suka nonton filmnya Tomb Raider. Sangat jauh. Ya, silakan diperkenalkan diri dulu, Jolie. Baik. Terima kasih Suhu Nexyu untuk kesempatan hari ini yang diberikan kepada Jolie. Selamat siang semuanya, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jolie Mora. Bisa dipanggil aja Jolie. Saya asal dari Surabaya. Kebetulan saya bekerja di Bara Coaching Indonesia. Kami dari firma pengembangan bisnis, lebih ke coaching bisnis seperti itu sih. Gitu. Luar biasa. Itu saja sih dari perkenalan. Tapi suaranya kok nggak medok ya? Bagus ya, sudah lama di Jakarta tuh. Jadi memang nggak kelihatan gitu orang Surabayanya. Iya. Oke, di dalam kehidupan ini kita tentu ada pasang dan surut kehidupan. Ada terang, nanti ada berkabut, dan kemudian ada hujan, dan kemudian akan cerah kembali. Inilah siklus kehidupan ya. Jadi siapapun bisa belajar dari siapapun. Dan saya hari ini ingin belajar dengan kamu, ya Coach. Saya yang perlu belajar dari ya, jadi kita akan belajar tentang apa sih sebenarnya tujuan hidup. Tadi Julie berkata bahwa kita ini sebenarnya sedang belajar ya, untuk belajar dan mengetahui tujuan hidup kita apa, terus mengisinya dengan apa dan bagaimana. Jadi apa sih yang kamu rasakan dari kamu kecil memang? Saya tanya flashback kita ke masa kecil. Apakah kamu dari kecil sudah melihat, wah, Angelina Jolie seperti ini, ya? Iya. Jadi ini Jolie cerita dari yang masa kecil dulu ya? Ya, boleh dong. Baik. Jadi Jolie itu 5 bersaudara. Kebetulan Jolie... sama dong, 5. Iya. Oh, sama ya? Sama? Iya, 5. Berapa?
pertama dong, Oh, kepala. saya anak terakhir tuh. Oh, Anak, aduh, kepala dan bontot ketemu. Iya, iya, iya. Jadi saya 5 lima bersaudara. bersaudara. Terus kebetulan orang tua papa mama sudah meninggal. Kalau Wow. papa mereka berpisah dari saya umur Mm-mm. 3 4 bulanan Tahun. lahir itu pisah. 4 bulan. Eh, Wow. iya. Mama single fighter, mama meninggal di tahun 2012. Seperti itu. Saat Jadi umurmu udah belasan itu tahun. 20-an, 20, 25-an. 20-an. Iya, 25 kayak tahun. gitu. Berarti mamamu, energimu dahsyat ya. Saya sampai kepanasan. Ntar saya gedein lagi AC-nya. Bentar ya, Masih bentar. terus, iya, iya. Ya, I'm back. Udah dinginan ya di suhu Dua. ya. Iya, di sini dingin, tapi kenapa energinya hangat gitu, panas gitu. Kayaknya kita berbicara tentang satu, ya memang agak sulit kalau kita bilang melihat ke flashback ke belakang. I'm sorry to hear that ya, apalagi di saat kamu baru berapa bulan dan kemudian harus berpisah orang tua dan mamamu 20 tahun single fighter membesarkan kamu. Betul. Mungkin Kiki dan kakak-kakak kamu sudah merasakan kasih sayang dari papa, tetapi kamu ya seperti Iya, itu. Jadi kamu betul. hidup Ini dengan jiwa yang luar biasa hebat juga ya, dari mama juga. Dan ada sosok kerinduan tentang papa, yes. oh itu Tapi jelas. masih bisa berjumpa dengan papa atau tidak boleh? Kalau boleh tahu. Jujur dari saya lahir dari kecil sampai sekarang detik ini saya mengenal papa saya itu hanya sebatas dari foto. Ya, Belum oke, pernah itulah yang saya rasakan. Ya. ya gitu. Boleh ya, sampai panas nih bener-bener over. Di sini saya bisa, iya, saya bisa merasakan ada kecewaan, ada kesedihan, ada sedikit juga kebanggaan kamu bisa fight, bisa sampai sekarang, dan bisa menjaga mamamu sampai akhir hidupnya. Saya bisa Iya. rasakan itu saat ini. Tapi tentu ada rasa ingin, ya itu ya, rasa ingin, susah saya berkata, karena kamu hebat. Hebat, ya. Terus gimana? Silakan dilanjutkan, Juli. Saya masih belum mampu berkata-kata. Ya ya itu pasti semuanya itu saya sempat sih selama sampai setelah saya ditinggal mama, saya mulai belajar untuk memaknai semua, belajar untuk pasti saya tidak mengenal papa saya tidak dipertemukan, mungkin suatu saat nanti di surga pun saya akan bisa ketemu papa saya. Intinya sih ini semua pasti ada makna dari di balik kehidupan yang saya jalanin kayak gitu. Saya juga udah bilang kan sama Suhu bahwa ada 100 bayangan hitam itu yang sudah saya jalanin semuanya. Dan tidak akan mudah untuk untuk bisa survive ataupun bisa berdiri sampai saat ini ya. Betul. Intinya saya di sisa akhir hidup saya itu hanya berprinsip saya harus banyak belajar memperbaiki sampai akhir hayat Joli. Karena setelah mama saya meninggal itu selama 2,5 tahun saya seperti terpukul sekali. Jadi saya sangat marah, saya sangat membenci diri saya sendiri sampai nggak mau memaafkan. Akhirnya saat mama saya meninggal itu di tahun kedua saya sakit Suhu. Saya sempat sakit. Info dari dokter sih infonya mium. Saya sempat saya sempat nggak bisa jalan. Ternyata dan akhirnya saya nggak tahu apakah itu
ada satu malam yang mempertemukan saya dengan mama saya. Jadi mama saya tuh datang, mama cuma waktu itu mama datang itu cuma menggenggam tangan saya. Dia mengajak saya itu ke makam, kayak gitu. Dan saya dilihatkan itu siksaan kubur. Saya nggak tahu apakah itu nyata atau tidak ya, tapi itu yang saya rasakan gitu loh. Saya banyak orang itu dicambuk dengan rantai api. Orang itu minta minta doa ke saya. Akhirnya perjalanannya itu terhenti di sebuah kebun binatang. Saya ingat banget waktu itu saya pernah dijemput mama saya di acara sekolah waktu saya TK. Nah, di ending pertemuan itu mama itu diem, cuma seperti dia itu berbicara sama Joli. Mama pesan bilang gini, kamu sakit ini karena kamu tidak sayang dengan badan kamu. Jangan, kalau memang Joli belum bisa membahagiakan mama, orang tua di dunia, bahagiakan mama di akhirat, gitu. Ayo kamu bangkit, sayangi badan kamu, kamu harus sehat. Kalau kamu sehat, kamu bisa mendoakan mama, kamu bisa memberikan mama kebahagiaan nanti di akhirat. Setelah bicara seperti itu, Joli bangun dan itu jam 2 subuh. Nah, dan kejadian itulah Joli langsung sadar akan kesalahan Joli yang terlalu kerja keras, nggak ada waktu sama orang tua waktu itu. Semuanya pokoknya pekerjaan, uang dan uang, sampai akhirnya ya itu tadi saya sakit kayak gitu sih, Suho. Aduh, luar biasa. Jadi sebetulnya ya, kalau kita katakan cerita, maaf ya, kalau boleh tanya, papamu memang meninggal dunia? Bukan. Jadi papa itu tapi masih hidup. Cerai. Iya, tapi saya nggak tahu. Pokoknya nggak tahu. Jadi mama memisahkan saya dengan papa. Jadi info dari keluarga, memang mama nggak mau menemukan saya dengan papa kayak gitu. Jadi ini kalau saya boleh katakan bahwa hidup manusia kan ada proses. Dan kamu adalah anak kelima, dan kemudian mama memutuskan untuk berpisah dengan papa sesuatu dan lain hal. Itu mungkin yang terbaik buat mama. Dan memang pada saat itu kamu juga tidak bisa memilih. Kenapa kamu tidak bisa melihat papa? Tetapi orang-orang yang dilahirkan seperti ini, dengan kondisi seperti ini, biasanya mereka memiliki kelebihan khusus daripada yang lainnya. Kenapa? Karena dia bisa bertahan, yang tadi jatuh bangun, dia menghadapi hitam putih, menghadapi ketidakadilan, dia juga bisa merasakan bahwa dalam dirinya ada kekosongan, tetapi dia bisa berpikir positif untuk kedepannya. Apalagi tadi sudah dikatakan, si mama sendiri setelah melihat kamu terlalu lelah dan mengatakan, tidak sayang dengan dirimu sendiri. Nah, ini artinya sangat care banget. Inilah kalau di agama Buddha ini ya, kalau di Buddhis itu mengatakan, orang tua itu meninggal sebenarnya tetap sayang sama keturunannya, tetap sayang sama anaknya. Dia tetap akan menjaga kita dalam bentuk yang tidak terlihat. Nah, mungkin mama jadi malaikat di sana selalu menjadi pendamping kamu, dan kamu kalau ada apapun bisa berdoa untuk mama, dan saat kamu berdoa atau lagi sholat atau misalnya lagi tahajud, kamu bisa mendoakan semuanya termasuk papamu, siapapun dia, ada atau tidak ada ingatan di dalam gambaran kamu, tapi kamu mengatakan siapapun dia yang telah menjadi papaku, semoga papa selalu berbahagia, dan terima kasih atas kesempatan yang kau berikan sehingga saya bisa lahir jadi manusia, dan saya bisa bertanggung jawab terhadap hidup saya sendiri dan untuk membahagiakan orang lain. Kalau kamu dikasih lihat gambaran siksa kubur dalam hidup ini, itu masih beruntung sekali, dan masih banyak banget hal yang kita bisa sampaikan pada dunia, bahwa kesannya kita hidup ini sendirian, kesannya kita hidup ini suka-suka gue, kesannya hidup ini kita kayaknya nggak ada tuh namanya neraka, atau nggak ada itu namanya siksa kubur. Tetapi ingatlah bahwa saat ini kita sudah dipertunjukkan bahwa ternyata siksa kubur itu real loh. Siksa kubur itu nyata loh, sebelum kita disiksa di neraka dan segala macam. Nah, di sini artinya ketika kita melihat kondisi ini, berarti kita harus ingat, apa itu?
acara ini vibrasi kebaikan. Jangan pernah sepelekan kebaikan. Jangan pernah malu berbuat baik. Dan jangan pernah putus untuk menyebarkan vibrasi kebaikan. Tugasmu di dunia ini adalah untuk melakukan kebaikan. Dan banyak untuk terus berbuat kebaikan. Bagaimana kalau anak yang lahir tidak pernah lihat papanya, apa bisa hidup normal? Bisa. Justru kayak kami ini ya, anggota sangga. Anggota sangga ini adalah contoh. Kenapa? Karena kami meninggalkan rumah tangga. Artinya kami keluar dari rumah untuk menjadi pelayan pada semuanya. Semua ibu-ibu di dunia ini kita anggap sebagai ibu kita sendiri. Mereka yang tua, kita tidak peduli siapapun mereka yang sudah tua, itu adalah ibu kita sendiri. Dan kita akan mempunyai dunia lebih besar. Demikian juga dan orang tua di dunia ini sebagai laki-laki yang sudah tua ya, kita bisa anggap itu sebagai papa kita sendiri. Nah, itu dia. Jadi Juli bisa lihat siapa yang sudah renta ya. Soalnya kalau masih muda, banyak kan nggak kuat ngelihat gadis cantik gitu, bilang papa tapi jadi sugar daddy gitu ya. Tapi kalau mereka yang tua-tua atau yang benar-benar sudah renta butuh perhatian, ya kamu anggap itu sebagai papa kamu bisa layani mereka, bisa doakan, bisa pegang tangannya, bisa berkata, siapapun kamu adalah orang yang berarti bagi hidup saya. Dimanapun, di panti jompo banyak tuh opa-opa yang sudah merasa dibuang anaknya atau mereka sudah tidak punya anak. Ya seminggu sekali bisa dikunjungi atau sebulan sekali kamu bisa pergi ke sana. Atau tetangga ada yang memang sudah renta, itu kita anggap sebagai orang tua kita. Dengan hati kita semakin besar, dengan jiwa kita semakin kuat, dengan kekuatan kita miliki, wow, kamu akan menjadi orang yang super. Percayalah. Nah ini ada lagi yang nanya dari Khalid Ramadan. Kalau aku Toseng, anak yang diminta-minta, 9 jelang 10 tahun pernikahan mereka, nah terus pas 5 tahun aku broken, gak ada saudara, sampai mama meninggal di usiaku 19 tahun. Yes. Beberapa tahun lalu aku pernah jadi marketing, terus ketemu paman turunan Tionghoa agama Kristen. Dia lihat ada mama di belakangku. Benar nggak ya paman kalau arwah itu masih hidup? Yes. Saya katakan benar sekali. Kadang-kadang kita hanya menganggap orang tua meninggal itu adalah udah gitu selesai. Tidak. Saya dari kecil sudah senang dengan tentang kehidupan dan kematian. Saya suka baca buku-buku tentang itu. Terutama tentang ada seorang Jepang namanya Eiko Gibo. Dia mata kanannya itu, mata kiri ya, mata kirinya hampir hampir buta, dan mata kanan, telinga kanan itu hampir tuli, tidak kedengaran apa-apa. Tapi dari telinga kanan dan mata kanan dia bisa mendengar dan melihat alam lain. Keluarga marah atau orang tua yang tidak setuju atau tidak suka sama dia. Dan ternyata di sini menunjukkan bahwa leluhur kita tuh, keluarga kita tuh care banget sama kita dan tidak perlu takut bahwa kita ini semuanya saling bersama. Ya, di bawahnya dikatakan saya sempat memundur dari pelayanan. Pelayanan adalah suatu tugas yang kita miliki, bukan yang ditugaskan oleh manusia. Pelayanan adalah tugas yang diberikan oleh yang di atas untuk kita berbuat kebaikan, untuk kita menjalani hidupmu, untuk dirimu sendiri. Bukan karena kita kerja sama seseorang, bukan karena kita bertugas karena ketua wihara atau ketua gereja, bukan. Tetapi pelayanan itu adalah hakikat dari seseorang yang muncul dari inner hatinya untuk melayani semua orang. Nah, inilah yang dikatakan. Kayak Juli ini, dia punya berkat atau punya nubuat. Apapun kalau dia pegang orang, dia doakan. Dan doa itu bisa manjur. Pernah nggak doain orang? Belum ya? Nah, dicoba. Tugas kamu adalah menjadi healer. Pernah? Pernah. Berat amat jawabnya. Karena kalau kita betul-betul ya, sebagai seorang yang pernah memiliki sisi luka, ketika kita mencari pengobat dari luka, dan kita sudah sembuh dari luka, kita adalah orang-orang yang lebih hebat. Ya contoh, pahlawan-pahlawan COVID ini yang sudah sembuh dari COVID, bahkan dia sudah memiliki antibodi COVID di dalamnya. Jadi waktu dia sakit COVID, tidak ada yang tahu hidup dan matinya dia. Tapi setelah dia sembuh dari itu, bahkan darahnya itu bisa dipakai lagi untuk mengobati yang lain.
Sama halnya dengan luka batin kita. Seseorang yang terluka, seorang yang hatinya tadi terus kamu bilang kamu mencari, dan kemudian kamu bisa menjadi tegar dan melihat itu semua yang diberikan mimpi oleh mamamu, dan justru di situ adalah awal kelahiranmu kembali. Kalau kita gunakan secara yang positif, kita bisa menjadi healer, kita bisa menjadi pendoa, dan doakan semuanya dengan ketulusan. Percayalah, yang bantu akan banyak, dan cahaya itu akan terang. Ya, kita lanjut masa-masa Joli. Dari tadi udah ketemu mamanya, terus kemudian sudah melihat kembali siksa kubur. Ini ya, buat kita-kita semua ingat ya, bukannya tidak ada, tetapi semua itu ada. Vidya minta didoakan tuh sama Joli. Halo, ya, iya. Ini ada siapa nih? Ini jadi pada curhat loh di sini, keren banget acara kamu nih ya, acara Joli ya. Nah, saya lihat ya dikatakan, paman keturunan yang aku temui yang kumaksud adalah salah satu klien aku, tidak pernah ngobrol pribadi sama beliau. Ya, disitulah kamu bisa melihat siapapun yang connect sama kita, baik sengaja maupun tidak sengaja, kebetulan atau tidak. Kayak kita ya sekarang kan kebetulan ya. Waktu itu, waktu kamu sama Kotomi muncul, aku tiba-tiba bisa langsung kasih puisi buat kamu supaya kamu bangkit. Spontan. Ya, so bikin lagu lagi, nggak tahu lagunya udah jadi belum. Ya. Nah, jadi ini adalah koneksi. Ketika kita sudah memiliki koneksi dengan seseorang, jangan pernah sia-siakan, dan kita harus tahu, koneksi ini bisa yang terjadi secara, mungkin dulu pernah ada hubungan, atau mungkin kita dihubungkan oleh malaikat pelindung, atau malaikat penjaga, atau guardian angel. Nah, kita bilang begitu ya. Jadi, kamu bawa siapa di belakang? Ya, kalau yang kita bawa adalah leluhur, atau mereka yang orang suci, atau mereka yang penjaga kita, itu nggak ada masalah, keren. Tapi kalau yang kita bawa adalah makhluk-makhluk rendah, makhluk-makhluk menderita, yang kayak tadi, misalnya makhluk-makhluk yang sedih, kayak kuntilanak, kayak pocong, nah berarti Anda harus butuh banyak kebaikan untuk menolong mereka. Ya, nah itu berarti kita harus banyak berbuat kebaikan. Ya, lanjut lagi ceritanya Joli. Terus bagaimana? Apa yang menjadi perjalanan hidupmu? Lanjut. Halo? 1, 2, 3. Ya, lanjut. Lanjutin aja apa yang mau kamu ceritakan pada kita. Yes. Iya. Mama mengatakan titik-titik. Wah, ini suara alam gaib. Yes. Ya, sepertinya koneksinya terhubung dengan dua dunia ya. Nah, betul yang dikatakan, jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Ya, Abe, aku tahu suhu siapa yang ikut di belakangku. Wah, aku tak tahu. Ya, jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Betul. Dan berjuanglah karena kamu adalah penanggung jawab bagi hidupmu sendiri. Luar biasa. Mamanya bijaksana banget ya. Wow. Halo, siang Suhu. Maaf. Iya, lanjut. Nggak apa-apa. No problem. Yes. Oke. Cuaca lagi buruk. Iya. Pokoknya suasana hati tidak buruk ya, Kak Suhu ya. Yes, itu penting ya. Itu yang terpenting. Jadi tadi di tengah mama. Iya, jadi
Setelah mama meninggal itu 2 tahun setengah saya benar-benar terpuruk. Saya menyalahkan diri saya akan meninggalnya mama yang tidak ada waktu, hanya selama ini tuh hanya bekerja dan bekerja kayak gitu. Akhirnya di malam itu ya sempat mama mengatakan bahwa jangan terus. Kita tunggu sambungan dari Juli ya, Juli. Sinyalnya sepertinya muter-muter. Jo, Jo, Joli, ya, 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 gangguan lagi di sini. Di sini memang seru dari tadi pagi begitu tergabung sama Joli, saya energinya panas sekali, tidak bisa dapatkan dan sekarang ini adem, malah sudah adem. Dan tapi sinyalnya Senin Kemis, ya nggak apa-apa. Karena pada dasarnya kalau dikatakan maafkanlah dirimu sendiri dan janganlah kamu menyalahkan dirimu sendiri. Karena itu adalah yang paling penting ya. Paling penting. Jangan sampai kita terus menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja kita pernah lakukan. Dan buktinya saat ini Mama bisa selalu ada dan selalu mendoakan anak-anaknya. Iya, tadi itu sempat muter-muter, nggak jelas kamu ngomong sendiri. Iya, saya juga bingung. Akhirnya saya keluar. Iya, karena ini emang sinyalnya juga mungkin dari kehadiran entitas Mama juga mungkin bersama melihat anaknya yang luar biasa beautiful. Jadi bisa mendoakan beliau. Dan ingat ya, ketika kita sudah lupa diri dan kita lupa pada pegangan hidup kita, kembalilah kepada hakikat yang sejati. Itu kembalilah kita melihat dan menemukan dirinya ada di dalam diri kita dan menemukan bahwa sesungguhnya kita tidak sendiri. Dan tangan-tangan yang tidak terlihat akan banyak membantu dan menolong. Terutama bila kita membuka hati kita, toh semuanya jadi saudara kita. Yang kenal, yang tidak kenal, yang baik maupun yang jahat. Itu yang jahat juga loh. Yang jahat dalam hidupmu itu juga menjadi orang yang sangat membantu kita dalam menjalani hidup ini. Tanpa ada orang yang jahatin kita nggak tahu apa sih itu kejahatan. Tanpa ada orang yang jahatin kita juga tidak pernah tahu bagaimana rasanya sakit dikhianati, sakit dibohongin, sakit ditipu, sakit dijahatin. Tapi dengan adanya mereka, kita jadi mengerti bagaimana perasaan orang-orang lain yang lebih parah dari kita. Bagaimana perasaan orang lain yang sedang membutuhkan uluran tangan kita. Bagaimana kita bisa menguatkan yang lainnya. Nah, itu dia, Joli. Betul. Ya, boleh dilanjut. Iya, ya. Ini saya mau menyapa dulu senior saya. Yes, monggo. Mbak Dia di
underscore work 77. Halo Mbak Dia, thank you udah join. Wadia. Iya. Oh, Mbak D ya, Deward ya, Deward. Iya. Beliau Ya. adalah saya di kantor sih, Suhu. Yes. Jadi saya udah ngintip ya, kamu punya coaching ini juga sangat bermanfaat buat yang lain-lain. Jadi coachingnya kalau bisa jangan hanya sebatas bisnis. Jadi kalau kayak kamu pengalamannya ini adalah menurut saya ini udah wonderful antara kehidupan. Kita bicara kehidupan, bukan cara spiritual. Karena kalau saya spiritual terlalu jauh. Tapi kita bisa menjadi coachingnya kehidupan. Agar orang-orang yang lagi down, orang-orang yang lagi sakit, orang-orang yang lagi traumatik, kamu bisa masuk tuh. Iya. Jadi Mbak De, anak buahmu ini katanya minder. Dia nggak berani berbicara, dia terus juga nggak berani menjadi coach, katanya sangat jauh. Tapi saya lihat potensi itu ada loh Mbak De. Tolong diperhatikan ya, bisa diangkat gitu. udah sampaikan pesan. Ya, lanjut Joli. Ya. Sakit kecewa adalah keseimbangan, betul. Betul. Dari sebuah kesalahan, dosa ataupun kekecewaan, air mata itu memang menjadi membuat saya menjadi lebih dewasa. Saya lebih jadi bijak. Seperti itu sih Suhu. Terutama saya semenjak mulai gabung join di kantor saya sekarang di Bara Coaching Indonesia yang lebih 3 tahun. Ya, memang secara kepribadian itu saya jauh lebih baik gitu. Walaupun dengan secara karir mungkin hanya masih sebatas itu, tapi saya mensyukurin itu semua Guru karena saya tahu akhirnya saya tahu siapa diri saya gitu loh. Saya tipikal orang yang salah satu mentor saya mengatakan bahwa saya itu anak yang dominan. Kayak gitu Guru. Saya tipikal orang dominan. Gimana nggak dominan ya? Gimana nggak dominan? Kamu itu udah anak bontot, terus juga udah tinggal mau apa aja pasti sangat disayang sama mamamu, dan kamu mau mencapai cita-cita kamu bisa, dan kamu tanpa ayah kamu bisa berjalan sendiri tanpa ada bimbingan mentor yang di rumah. Itu artinya kamu memang sudah luar biasa dibanding anak-anak lain. Mengerti ya? Itu adalah kelebihanmu. Dan ingat, semua orang tua siapapun jadikan itu orang tuamu. Ya, oke. Yes. Lanjut. Terus gimana? Iya, saya sempat dihadapkan dengan diri saya. Jadi saya tahu ternyata sifat negatif saya tuh seperti ini ya, gitu loh. Saya tuh ibaratin itu bara api itu, gampang kesulut gitu loh. Gitu loh. Jadi kamu gampang kesulut bagus, bisa membakar, tapi bakarlah yang negatif ya. Nah, ya kamu kan gampang kesulut, yang dibakar itulah yang negatif, yang jelek-jelek semua bakar semua. Iya. Betul. Itu sudah saya juga ini sih Suhu untuk perbaikin semua kayak gitu. Ya alhamdulillah sedikit demi sedikit dirubah, walaupun itu masih trial error. Yang penting selama hidup itu kita tidak akan luput dengan sebuah kesalahan dan kegagalan. Yang terpenting langkah kita jangan sampai berhenti dari situ saja kayak gitu. Karena kan kita itu punya, setiap manusia itu pasti ada sisi buruk dan apa baiknya. Tinggal kita yang harus bisa memposisikan diri kita kayak gitu. Hidup adalah sebuah pilihan. Jadi kalau saya memilih untuk hidup itu adalah saya punya cita-cita yang sangat-sangat mungkin that's impossible. Ya, kembali lagi. Cuacanya, yes. Lanjut. Ya, bisa. Oke, lanjut. Halo, Guru. Kelihatan jelas. Oke. Suaranya nggak ada lanjut. Ya, Suho? Ada di sini, bagus. Ada. Ya, dari mana tadi ya? Ya, kamu sudah bisa melihat pelajaran yang berharga dari hidup semua.
Kedengaran masih, Joli? Oke, Joli. Ya, ini kita potong dulu ya. Mungkin kamu dengar atau tidak ya. Nah, di sini Kaidi Rahmadan ya dari tadi bagus banget ya, selalu aktif dan interaktif di sini. Dia mengatakan, aku ingin berdamai juga dengan alam semesta, menganggap semua kita ini adalah saudara. Betul. Tapi kadang feedback dari beberapa orang kutemukan adanya darinya ketemu dipandangi curiga. Ya, kenapa? Karena ada orang tidak bisa menerima kebaikan kita, atau kata SKSD banget sih lu, belum kenal aja udah so kenal, so dekat gitu ya. Ya no problem, nggak ada masalah. Yang penting ketika kita berkoneksi sama orang, sebarkanlah vibrasi kebaikanmu, senyumlah pada mereka, dan doronglah mereka untuk selalu bahagia, itu udah cukup. Nggak usah sampai kepo mau tahu segala macam tentang hidupnya, itu kan juga nggak perlu kayak gitu. Suatu saat kalau kamu membuka diri, dan mereka juga akan bisa curhat kepada kita, dan kita menemukan teman yang sejati dalam hidup ini. Iya. Ya, kita lanjut, Joli. Apa ini, jadi Guru? setelah kamu menemukan arah nih, setelah kamu menemukan arah, dan kamu merasa hidup lebih tenang, dan sudah tidak menyalahkan dirimu sendiri, itu kan kata kunci yang paling penting. Apakah kamu sekarang ini sudah betul-betul bahagia? Mungkin lebih mensyukuri ya, Suhu ya. Yes, saya belajar untuk mensyukurin, terutama di masa pandemik yang seperti ini. Kita semua tahu bahwa sektor bisnis semuanya lagi lesu, berdampak untuk baik pekerjaan ataupun pribadi kita. Tapi saya yakin positifnya adalah Tuhan pasti memberikan ini semua itu ada sesuatu baik untuk kita, untuk diri kita. Sama kayak Joli. Karena di kondisi yang seperti ini, sektor bisnis lagi slow, berarti saya disuruh untuk lebih kreatif lagi, untuk bisa menghasilkan dan berbagi. Intinya sih seperti itu. Memang ada sedikit kelebakan dikarenakan untuk jam istirahat, untuk bisa menjaga itu. Tapi saya nggak mau terlalu banyak kebaperan berpikir, tapi take action yang secepatnya. Intinya kayak gitu sih. Yes. Dan saya jangan belajar pernah sia-siakan waktu. Betul. Harta yang paling berharga itu adalah sebuah waktu. Waktu itu benar-benar itu yang paling berharga. Harta, uang, apapun itu bisa kita cari selama kita berusaha, ya kan? Tapi kalau waktu tidak bisa dikembali lagi. Dan waktu, ingat ada dua. Satu, waktu untuk keluar, dan waktu untuk dirimu sendiri. Seperti mamamu katakan. Tetap istirahat, dan lihatlah, bahagiakan dirimu sendiri. Itu adalah waktu yang paling berharga ketika kita punya waktu untuk diri kita sendiri. Waktu untuk mendengarkan suara-suara yang selama ini kita tidak bisa dengar. Itu suara hatimu, suara ke dalam, dan suara ilahi. Suara ilahi tidak pernah berhenti menasihatimu, tidak pernah berhenti membimbingmu. Tapi kita menyampaikan itu semua karena kita terlalu sibuk mendengar suara di luar. Kita terlalu sibuk mendengar suara orang. Kita terlalu mendengar suara kritikan, dan kita berpacu dengan orang lain untuk kepentingan orang lain. Padahal kita lupa kepentingan kita jauh lebih penting. Yaitu dengarkan suara hatimu. Yes, self-love katanya. Nah, ini ada kakak unik ya. Kakak unik ini juga luar biasa. Dia sudah melewati masa-masa dulu. Dia bahagia, terus kemudian dia sempat jatuh, dan dia sempat merasakan lari dari kenyataan juga sempat. Tapi sekarang dia lebih memilih menjadi healer, menjadi guru yoga, dan dia berusaha untuk melupakan masa lalunya. Nah, ini adalah perubahan orang, perubahan manusia. Dan ketika kita care dengan orang lain, maka alam semesta akan membimbingmu dan bertemu dengan orang-orang yang hebat bersama kamu. Wah, ini juga ada mentor saya, Cilina Marianti. Iya, beliau juga sosok yang luar biasa, Cilina. Cilina itu juga sekarang, karena dia sakit, tapi dia mencari teknik penyembuhan dengan berbagai macam teknik, berbagai macam meditasi. Sekarang malah dia bisa lebih care sama orang-orang, bisa menolong lebih banyak orang. Dan di setiap doanya, dia selalu mendoakan bumi kita dan semesta. Luar biasa kan? Seperti tadi Joli bisa melihat, mamamu ngajak kamu mimpi, melihat alam, siksa kubur.
Dan di situ kamu bisa melihat ternyata siksa kubur itu ada. Ini adalah warning bagi kita yang sudah melupakan bahwa kita menganggap bahwa hidup ini happy-happy aja. Mau dibawa kemana terserah. Betul, Kita nggak usah betul, pikirin masalah kubur. Tapi kalau udah betul. ditunjukkan, oh itu ada loh siksa kubur itu. Ini mengingatkan kita selalu dekat. Dekat Betul. bukan berarti dalam seperti saya ini pakai baju rohani, baju yang kayaknya gamis banget. Tetapi hati kita tidak. Jadi dekat itu adalah membuka hatimu betul-betul kepada semesta. Hatimu itulah yang suci. Bukan kepalamu yang botak yang suci. Tapi hati kita yang harus jernih dan clear gitu ya. Nah, oke, Joli. Ini keponakan saya katanya mau nyanyi nih katanya. Tapi mana ya orangnya? Oh, ada di sini ya. Kita panggil Amel sebentar. Istirahat break untuk nyanyi lagu buat kamu. Lagu Bunda ya kalau nggak salah. Amel, silakan masuk. Nah, udah muncul. Iya, Amel. Iya, selamat siang. Katanya mau nyanyi buat lagu Kak Joli untuk mengisi kekosongan hatinya tentang Bunda, ya. Suhu sebentar ya. Boleh. Amel gemukan, Mel? Di rumah saja. Yang penting sehat. Iya. Amel pengen jadi artis, jadi dia mudah-mudahan bisa tercapai cita-citanya ya, jadi artis. Iya, dia kayaknya lagi mempersiapkan soundnya, ya. Dia bisa ikut, dia kan juga sama seperti kamu, Joli. Kenapa kebetulan kalian bisa bersanding? Amel juga di usianya yang segitu, papanya sudah berapa tahun yang lalu sudah tidak ada juga. Jadi papanya juga baik banget. Dulu papanya selalu nemenin dia kemana-mana ikut lomba. Dan terakhir ketika papanya sakit, Amel yang daftar sendiri. Dan dia tunjukin dia bisa jual sepatu untuk papa. Hebat. Jadi ya, kehilangan pasti ada. Tetapi the show must go on. Hidup harus terus dilanjutkan. Dan dia mungkin bisa melihat seperti kamu juga belajar dari kamu. Jadi sosok hebat. Ya, yang berjuang dan luar biasa. Ya, nah. Terima kasih. Masih kita undang lagi Amel, ya, oke. Jadi kamu tidak sendirian, Joli, dalam hidup ini, banyak. Ada satu lagi di sini yang kemarin pernah muncul juga, itu juga, ya. Halo. Udah, Mel? Udah, Su. Oke. Pertama-tama aku mau perkenalan dulu. Namaku Amel, aku umur 12 tahun. Hari ini aku mau nyanyi lagu Bunda. Sama terima kasih. 12 tahun. Buka album biru, penuh debu dan musa. Ku pandangi semua gambar diri, kacu bersih berluntur. Pikirku pun melayang, dahulu penuh hasil. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Mereka diriku sangat mereka diriku sangat timah, nada-nada indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku akan jadi deritanya. Tangan hausan suci telah mengangkat diri ini
Mereka diriku selalu dimanja. Mereka diriku selalu ditimbang. Oh Bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Yes, aku yes. Aku ya juga. Ya. Amel, nyanyi lagi. Ya, saya ingin berdoa kepada semua kalian yang pernah ditinggalkan oleh orang tua, pada yang tidak ada mama, dan yang sudah ditinggalkan oleh papa. Semoga kebahagiaan akan selalu menjadi milikmu. Di saat kita sadar bahwa kita tidak pernah sendirian, di saat kita sadar hidup adalah perjuangan dan harus diisi dengan kebaikan. Mereka diriku Mereka diriku selalu ditimbang. Oh Bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada. Bunda, ada dan tiada, dirimu selalu ada di hatiku. Yes. Thank you, Amel. Ya, Bunda, ada dan tiada, kau selalu ada di hatiku. Amel, Amel, halo Amel. Iya, Suhu. Amel, iya, Ya. Amel bisa suka kangen sama papa. Nah kan, yes. Semua pasti akan merasa kehilangan. Tapi papa dan mama yang sayang pada kalian semua berdua selalu ada dan selalu mendoakan kalian yang terbaik dan yang terindah. Setiap momen, setiap saat. Jangan pernah merasa papa sudah tidak ada, mama juga sudah tidak ada. Tapi mereka selalu bangga dengan kalian, anak-anaknya yang wow. Jadi kita harus memancarkan cinta, kasih, kebaikan, cinta, kasih sayang pada semua. Teruslah berkarya, teruslah berbuat kebaikan, dan percayalah, semua kebaikan yang kita lakukan akan melimpah pada mereka, dan mereka akan menjaga kita. Mereka akan menuntun kita dengan langkah-langkah yang pasti terhadap masa depan kita. Ini adalah kebaikan, dan kebaikan itu tidak pandang bulu. Ketika kamu dari lahir sudah tidak merasakan kasih sayang papa, berbeda dengan kakak-kakakmu yang lain pernah merasakan. Amel di saat dia masih kecil juga kehilangan papanya. Tetapi percayalah, bila semua orang akan baik banget sama kamu, dia mungkin jadi papa angkat kamu. Dia mungkin akan sangat, semua orang ya saya katakan, siapapun dia akan membuat kita menjadi lebih tegar. Dan mama yang masih ada buat Amel ya, harus dijaga juga si mamanya. Ada mamanya bilang, Amel mau nggak ya punya papa lagi? Katanya gitu. Ya, kalau memang ada jodoh yang baik, kenapa enggak gitu. Kadang-kadang tuh bisa punya banyak teman juga yang mengatakan papa tirinya itu ya, papa tirinya atau papa barunya itu baik banget dibanding papa kandungnya. Ini juga aneh. Di dalam hidup ini semua banyak misteri. Papa kandungnya selalu pukul dia, selalu marahin dia, selalu enggak menganggap dia, dipukulin dan dikata-katain. Tapi papa barunya malah sangat sayang banget sama dia dan bertindak bijaksana. Jadi siapapun itu nggak ada masalah. Yang penting kalian adalah sosok manusia hebat, orang-orang yang sedang berjuang di dalam menapaki hidup untuk karir yang lebih baik. Dari hati juga sama, hati kalian harus lebih besar lagi dan bisa menjadi inspirasi buat semuanya. Sekarang hujan baru turun, semoga Jakarta tidak banjir, tapi kita janganlah terus menangis,
Karena air mata ini lebih mahal daripada air hujan. Air hujan bisa menyirami tanaman yang tadinya kekeringan, pohon-pohon tuh apalagi Jakarta, polusinya luar biasa dan banyak sekali pohon-pohon yang udah coklat. Tapi karena hujan turun, dia jadi hijau kembali. Dia jadi fresh, dia jadi bahagia. Pohon-pohon yang tadinya kering bahagia. Air mata kalian juga sama. Air mata kalian kalau turun akan membasahi ladang di hatimu. Yaitu ladang untuk menanam kebaikan, ladang untuk mendengarkan orang lain, ladang tempat untuk menyembuhkan orang lain, bahkan mendoakan orang lain. Orang-orang seperti kalian pasti punya kesamaan, yaitu selalu bisa mengharapkan orang lain bahagia. Betul? Oke. Ya, terima kasih ya Amel. Udah, kamu jangan nangis lagi, ceria ya, nanti suka si Doraemon. Dadah Amel. Iya. Ya, untuk penutup, Jolly. Keren banget hari ini bisa ada kolaborasi bertiga dan lancar koneksinya. Sebagai penutup, apa yang ingin kamu sampaikan untuk sekarang kamu bayangkan, memang ada sosok papa. Dan yang kamu walaupun sempat ingat fotonya, dan apapun dia bentuknya kayak apapun, tingkah lakunya seperti apapun, enggak masalah. Yang penting sekarang, dalam hati terdalam kamu, apa yang ingin kau sampaikan untuk papa? Sampaikan sekarang. Saya anggap aja saya papamu misalnya. Tapi papanya lucu begini gitu ya. Ya, silakan. Teruntuk papa, Jolly cuma minta restu bahwa Jolly di sisa akhir Jolly ini, setiap langkah Jolly selalu memberikan kebaikan-kebaikan sehingga bisa mengangkat derajat diri Jolly, keluarga, dan juga papa mama di akhirat nanti kita ketemu di surga. Ya. Itu sih. Semoga papa siapapun dia, dimanapun dia, bisa mendengar kebaikan. Karena dia ada kamu sekarang ini. Dan saat ini kamu harus melangkah dengan dua kakimu sendiri. Dan terakhir, untuk mamamu. Saya rasa vibrasinya mamamu benar-benar sayang banget sama kamu. Iya. Untuk mama, Jolly terima kasih segala tuntunan dari kecil sampai sekarang. Mama selalu menjadi malaikat yang selalu menguatkan Jolly sampai detik ini. Ma, doain Jolly. Jolly minta doa restu. Jolly bisa membahagiakan mama di akhirat. Terima kasih, Ma. Ya, amin. Ya, sekarang hatimu sudah plong, hatimu sudah besar. Kamu adalah anak baru lagi yang baru lahir dan imut banget. Tiba-tiba bisa beranjak dewasa. Dan sekarang kamu sudah dewasa, sudah melalui proses panjang kehidupan, dan saatnya sekarang menatap masa depan yang lebih ceria. Jangan lagi hidup dalam ketakutan dan bayang-bayang gelap itu. Bayang-bayang itu sudah berlalu semua. Dan belajarlah dari sana bahwa kegelapan tanpa ada malam, maka kita tidak mungkin muncul pagi ya. Tapi karena matahari juga dia adil, dia berbagi dengan bulan. Walaupun kadang mereka suka berdua. Saat sore hari kan kamu bisa melihat matahari dan rembulan bersama-sama, ya kan? Nah, di saat itu mereka berganti peran. Saat siang bekerjalah, saat malam istirahatlah. Itu pesan matahari. Saat aku memancarkan panas, janganlah hatimu ikutan panas. Tapi jadikan aku sumber kehidupan. Di saat aku tidak ada, aku memancarkan tetap lewat sinar rembulan. Karena sinar rembulan adalah pantulan dari sinar matahari. Dan biarkan rembulan itu tetap membuat hatimu menjadi bahagia dan terus bahagia. Itu yang bisa dipesankan untuk hari ini. Dan sharing kita luar biasa. Ya, terakhir penutup, Jolly yang nyanyi. Jadi nggak bisa nyanyi tuh. Bisa lah, main gitarnya aja mantap. Ya. Jadi nggak bisa nyanyi.
Ya, at least Dek. setidaknya ada satu bait lagu yang kamu suka. Mau itu nyanyikan baitnya atau mau itu diucapkan syairnya, silakan. Dalam hidup ini, bait itu adalah menjadi pembangkit dan semangat hidupmu. Betul? Betul sih Guru, Yes, tapi Joli nggak ada silakan. kepikiran. Gua mungkin lain waktu aja ya, Suhu. Mungkin ada apa 1-2 kata aja buat teman-teman yang apa sudah join. Ya, Hidup itu hidup itu indah kok. Mungkin cara pemikiran kita aja yang masih belum bisa menerima dengan kondisi gitu. ya, Yang terpenting kita adalah memaafkan diri sendiri, betul. memaknai dan mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Ya, Kita jalani hidup dengan baik, lakukan yang terbaik. Tuhan selalu memberikan jalannya, selalu mendatangkan tangan-tangan yang memang tidak pernah kita pasti. pikirkan gitu. Tidak ada masa Lihat depan dan yang jelek, rasakan. ya. Tidak ada masa depan yang suram. Semuanya itu masa depan itu indah, tergantung kita sendiri mau melangkah atau tidak. Dan Wonderful. jangan lupa selalu dekatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Muslim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja sih dari Joli. Ya, terima kasih Joli. Semoga semuanya yang hadir di sini maupun yang nanti akan diputarkan di Facebook ataupun WA ataupun YouTube bisa mendapat manfaat dari seorang sosok Joli yang saya anggap adalah Tomb Raider-nya Indonesia. Ya, karena semangat dia, jiwa dia, dan ketulusan dia mau berubah, ya, menjadikan sosok kita memiliki satu, jangan menyerah pada keadaan, tapi keadaan itu harus kita jalani dengan ketulusan dan keikhlasan. Karena tidak ada orang yang tidak pernah salah, tidak ada orang yang tidak pernah jatuh, tidak ada orang yang tidak pernah buruk lah istilah. Tapi semua ini bisa bangkit, bisa bangun, dan menjadi orang yang luar biasa. Ini adalah satu tekad, dimulai dari niat, dan kemudian kita lakukan untuk berbagi pada semua. Jangan pernah takut jadi pelayan, karena pelayan bagi Tuhan atau pelayan bagi semuanya adalah seperti di Buddhis, ada yang namanya Bodhisattva, dia juga pelayan. Pelayan yang memberikan pencerahan kepada siapapun yang ingin berbahagia. Semoga kamu berbahagia dan apapun yang terjadi, bukan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih. Ya, oh jangan menyerah ya. Demasif, nggak bisa nyanyinya ya. Cause everything's gonna be okay. Oke, ini yang penting ya. Jangan menyerah dan teruslah berjuang. Semoga semuanya berbahagia. Salam sejahtera, salam Indonesia maju, salam kenal buat semuanya. Hai saudaraku di Indonesia, kita adalah bersaudara dan jangan pernah lupakan, doakanlah semua orang yang membutuhkan doamu dan hidupmu akan lebih bercahaya lagi. Terima kasih. Bye-bye. Dah.